Saudara yang kami hormati, jadi senang sekali bisa berjumpa dengan kalian melalui media ini ya. Zoom itu merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Kita boleh memakainya bertemu di dalam percakapan yang seperti ini. Jadi topik yang akan saya sampaikan, presentasikan itu topiknya adalah Tuhanku dan Allahku. Jadi itu adalah merupakan manifestasi daripada apa yang saya imani, dan saudara boleh aja mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda, dan kita akan membuka diri untuk suatu dialog ya, dialog. Jadi saya akan share screen ya. Jadi ini topik kita ya pada malam hari ini, dan saya secara bertahap akan mencoba untuk menyiarkannya kepada saudara semua. Jadi introduction dulu, mengapa ya topik seperti ini yang kita ingin bahas bersama. Saudara, bagi saya dialog dengan individu-individu yang memang menyukai kedamaian yang sesungguhnya, yaitu di tengah pluralisme hidup ini, sehingga bisa objektif dan siap untuk berempati dengan mereka yang mempunyai pikiran dan pengalaman personal yang berbeda. Jadi ini ada di dalam pikiran saya bahwa saudara itu adalah individu yang menyukai kedamaian di tengah realita pluralistik yang tidak bisa kita hindari. Realitanya, anugerah Allah itu kita berbeda-beda. Tapi kita mampu, diberikan kemampuan untuk berempati dengan mereka yang pikirannya mungkin tidak sama dengan kita. Jadi bagi saya ini adalah privilege atau istimewa ya, yang diberikan kepada saya untuk berbagi diri. Yang kedua, ini merupakan kesempatan untuk mengkomunikasikan pengalaman pribadi yang bagi saya ini paling berharga. Tidak ada yang lebih berharga dari ini di dalam kehidupan saya. Banyak hal yang penting dalam kehidupan saya, tapi tidak ada yang lebih berharga daripada topik, yaitu pengalaman Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dia adalah Tuhanku dan Allahku. Siapa sebetulnya yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah? Yaitu orang Kristen, saudara. Orang Kristen itu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Kira-kira 2,5 miliar manusia yang hidup di dunia ini. Dari 7 miliar penduduk dunia. Mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Saya percaya orang-orang Kristen ini bukan kumpulan orang bodoh yang begitu saja percaya atau mempercayakan dirinya, bahkan seluruh hidupnya untuk diatur oleh ajaran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah mereka. 2,5 miliar orang ini bukan orang-orang bodoh yang begitu aja percaya atau mempercayakan dirinya untuk diatur oleh ajaran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Di tengah kebutuhan manusia akan Allah dan Tuhan di tengah dunia ini, iman Kristen itu mengingatkan. Iman Kristen mengingatkan
apa yang kita butuhkan dari Allah. Karena, kenapa perlu diingatkan? Karena semua kekuatan, kuasa yang kita inginkan, semua kekayaan dan kuasa di dunia ini justru menjadi jerat yang melumpuhkan dan mematikan peran iman Kristen di tengah dunia. Jadi semua kebutuhan manusia itu tidak dijanjikan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Allahku. Semua hanya diberikan secukupnya. Makanya di dalam doa Bapa kami yang mengatakan, berilah kepada kami makanan yang secukupnya. Seorang filsuf yang bernama Jacques Ellul itu menuliskan sesuatu buku yang namanya Subversion of Christianity. Dia seorang French philosopher tahun 1984. Dia mengatakan apa? Mulai kapan kekristenan tidak punya peran di tengah dunia? Mulai kapan? Justru mulai pada saat kekristenan itu kuat. Pada saat kekristenan punya kuasa politik. Pada saat kekristenan mempunyai kekayaan yang melimpah. Kapan itu mulai? Pada saat Kaisar Romawi Konstantin itu menjadi Kristen. Kekristenan itu mulai keropos dan hancur. Oleh karena di dalam Alkitab sudah diingatkan 1 Yohanes pasal 2, jangan mencintai dunia dengan segala yang ada. Semuanya itu akan lenyap. Apa yang dikagumi dunia. Lukas 16. Dibenci Allah. Matius 19 ayat 23. Alangkah sulitnya bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Yakobus pasal 4, persahabatan dengan dunia. Permusuhan dengan Allah. Dan seterusnya. Denny Siregar itu seringkali mengatakan dengan heran. Heran, orang Kristen itu terus-menerus dianiaya kok diam saja. Saudara, oleh karena dia kurang mengerti. Dalam Yohanes pasal 17 sudah diingatkan. Pada saat seorang itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dunia itu sebetulnya belajar mulai membenci mereka. Dan kita perlu waspada. Di tengah sikap dunia yang membenci, termasuk kalau kita lihat di dalam Roma pasal 13. Pada saat orang-orang Kristen dianiaya, disalib, diadu dengan binatang-binatang buas. Dalam Roma pasal 13, Alkitab tetap mengatakan, doakan pemerintah, bayarlah pajak. Oleh karena pemerintah itu adalah hamba-hamba Allah. Meskipun pemerintah saat itu pemerintah yang korup dan sedang menganiaya umat Kristiani. Mengikut Yesus Kristus memang harus menyangkali diri dan memikul salibnya. Yesus mengatakan di dalam Lukas 9, kalau kamu tidak menyangkali diri dan siap untuk memikul salib, kamu tidak berlayak menjadi muridku. Jadi alasan orang Kristen itu mengikut Yesus Kristus dan rela untuk menderita, oleh karena Yesus Kristus adalah anak Allah yang ditolak, yang dianiaya, diludahin, ditelanjangin, disalibkan oleh dunia. Itulah Tuhanku dan Allah. Jadi ini adalah masalah antara Allah dan dosa manusia. Jadi kalau Alkitab berbicara mengenai dunia itu dosa manusia.
Allah sudah menetapkan eternal enmity. Sejak manusia jatuh di dalam dosa pada zaman Adam dan Hawa. Dalam Kejadian pasal 3 dikatakan, aku akan membuat permusuhan antara kamu dengan keturunan daripada Adam dan Hawa. Itu diucapkan Tuhan kepada ular. Dosa, kalau menurut Alkitab orang Kristen, dari istilah hamartia, itu missing the target. Targetnya siapa? Targetnya Allah. Semuanya diciptakan ada targetnya. Dosa dipakai oleh iblis untuk membelokkan. Sehingga target dari Tuhan. Untuk menciptakan manusia. Untuk menciptakan pernikahan. Untuk menciptakan segala macam pekerjaan, untuk menciptakan segala aspek hidup ini, semuanya mau dibelokkan oleh kuasa kegelapan yang memakai dosa manusia. Dan sekali dosa itu hadir, itu sudah menjadi seperti setitik racun yang mencemarkan dan meracuni semuanya. Disebutkan dalam Roma 3 ayat 20. Maka dosa kita manusia itu semua sudah berbuat. Dan kehilangan kemuliaan dari ciptaan sebagai peta dan gambar Allah. Dan apa upah dosa? Alkitab mengatakan upah dosa adalah kematian abadi. Maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Dan tidak ada cara dan jalan apapun di seluruh dunia. Dan di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Yang dapat memperdamaikan manusia dengan dosa yang berdosa ini dengan Allah yang hidup. Kecuali dari inisiatif dan kekuatan Allah sendiri. Jadi umat Kristen itu adalah kumpulan orang yang percaya. Tidak ada cara dan jalan apapun di seluruh dunia. Dan di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Yang dapat memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang hidup. Kecuali dari inisiatif dan kekuatan Allah sendiri. Allah adalah adil. Manusia yang berdosa, manusialah yang harus menerima hukuman kebinasaan dan kematian kekal. Itu keadilan Allah. Tapi Allah juga adalah Allah yang maha pengasih. Dia tahu manusia tidak mungkin dapat menerima akibat dari dosa yang begitu mengerikan. Maka Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi manusia yang rela substitutionary death. Itu artinya rela mati untuk menggantikan kita semua manusia yang berdosa. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-8 ke-16. Jadi dia datang untuk menjadi substitutionary death. Kematian yang menggantikan kita. Karena demikianlah besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Apakah Allah itu punya anak? Disebut anak. No. Pikiran manusia itu bukanlah pikiran Allah. Yesaya pasal 55 mengatakan pikiranmu bukan pikiran Allah. Rancanganmu bukan rancangan Allah. Jadi istilah ini apa artinya? Allah punya anak. Allah tidak punya anak. Allah adalah Allah yang esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Tapi dengan 3 pribadi. Jadi Allah yang esa, satu, tetapi punya 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kejadian pasal 1 ayat 26,
Pada saat menciptakan manusia pun Allah mengatakan, mari kita menciptakan manusia sesuai dengan peta dan gambar kita. Jadi manusia itu ciptaan tertinggi yang diciptakan sesuai dengan peta dan gambar Allah. Juga punya 3 pribadi. Sehingga setiap saat manusia itu melakukan self-talk. Saat ini pun, saudara sedang berbicara dengan hatimu sendiri. Dengan pikiranmu sendiri. Dengan perasaanmu sendiri. Saudara dan saya terus-menerus sedang melakukan percakapan dengan diri sendiri. Sepanjang sejarah kehidupan setiap orang, kita menjumpai diri kita menjadi pribadi yang berubah. Nama saya Yakub. Pada usia 5 tahun, pada usia 17 tahun, saya adalah pribadi yang sama, tetapi berbeda. Pada usia 28 tahun, saya pribadi Yakub Susabda yang sama, tetapi berbeda. Pada pribadi sekarang 75 tahun, saya adalah satu pribadi dengan keutuhan kehendak atau will, pikiran atau thinking, dan tindakan. Jadi pribadi hadir di dalam diri saya terus-menerus mengalami perubahan. Oleh karena saya dan saudara adalah peta dan gambar Allah. Jikalau manusia itu tidak bisa menyatukan usia 5 tahun dengan 75 tahun seperti saya. Allah itu adalah roh. Dia beyond time. Di seberang waktu. Beyond space. Tidak ada ruangan yang membatasi diri. Allah adalah esa. Tetapi dengan 3 pribadi. Allah tidak punya anak seperti pikiran kita. Anak Allah itu hanyalah bahasa antropomorfistik. Yaitu bahasanya manusia. Karena Allah itu berbicara dengan kita. Dia memakai bahasa kita. Bahasa antropomorfistik. Jadi kalau disebut anak Allah, oleh karena itu diperanakan. Diperanakan seperti apa? The firstborn out of God. Pertama kali yang keluar dari diri Allah. Itu pada saat Allah berfirman. Allah adalah Allah yang hidup. Pada saat dia berfirman, maka firman adalah anak Allah. The firstborn out of God. Ini yang seringkali disebut sebagai pre-existent of Jesus Christ. Jadi sebelum Yesus Kristus itu menjadi manusia, dia adalah firman Allah, kalam Allah, logos. Yohanes 1 mulai ayat yang pertama sampai yang selanjutnya. Firman itu Allah. Dan segala sesuatu diciptakan olehnya. Tanpa dia. Tidak ada segala sesuatu. Ayatnya ketiga. Jadi antara firman dengan Allah, inseparable. Tidak pernah terpisah. Firman adalah the firstborn out of God. Adalah yang pertama kali diperanakkan oleh Allah. Jadi dalam Ibrani pasal yang pertama mulai ayat yang pertama dan kedua. Secara gereja, secara orang percaya sudah mengungkapkan Allah dengan berbagai cara. Ingin memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ya kadang-kadang dalam perjanjian lama dia hadir sebagai teofani. Yaitu Allah dalam wujud manusia. Yang bisa bahkan bergelut, bergumul dengan Yakub di pinggir sungai Yabok. Aneh sekali. Allah yang bisa diraba dan diajak berkelahi. Kadang-kadang muncul sebagai malak Yahweh. Malak itu malaikat. Tetapi malaikat yang satu ini bukan seperti malaikat yang lain. Ini adalah Allah, anak firman yang berinkarnasi dalam wujud
Malakiyah. Karena yang satu ini berfirman dari mulutnya sendiri. Yang satu ini mau menerima persembahan korban. Yang satu ini memberkati. Malaikat tidak bisa. Dengan kuasa Roh Kudus. Makanya firman itu sekarang dengan kuasa Roh Kudus berinkarnasi menjadi manusia. Yang seutuhnya. Bahkan manusia yang ikut merasakan dan pencobaan yang dihadapi manusia. Tetapi ia tidak berdosa. Jadi Logos, firman Allah, berinkarnasi menjadi Yesus Kristus. Lahir melalui anak darah Maria. Dan dia adalah manusia yang sejati dan seutuhnya. Yang bisa takut. Masa Allah bisa takut? Iya. Oleh karena dia harus menjadi manusia seutuhnya. Sehingga ketika mau menghadapi penyaliban, dia mengatakan di Taman Getsemani, mau mati rasanya. Oleh karena takut, dia ngeri menghadapi kematian yang kekal seperti itu. Allah yang menjadi manusia ini juga bisa lelah sehingga tertidur. Bisa lapar sehingga minta untuk makan. Dan seterusnya. Bahkan bisa dimanipulir. Bisa dihina. Bisa diludahin. Tetapi dia tidak berdosa. Oleh karena dia memainkan peran mewakili kita. Yang nanti itu harus menerima hukuman kekal akibat dosa manusia. Yaitu salib. Jadi inkarnasi dari Yesus Kristus itu mulai dengan titik seperti sel telur yang dibuai. Tapi bukan sel telurnya Maria. Dengan seluruh kelengkapan 23 pasang kromosom, tetapi semuanya inkarnasi Logos. Dia disebut sebagai Son of Man, yaitu anak manusia. Oleh karena dia penggenapan seluruh nubuatan perjanjian lama. Dari kitab Daniel pasal 7, memang sudah dinubuatkan ia akan datang dalam wujud anak manusia. Dan puluhan kali Yesus menyebut dirinya sebagai Son of Man. Sehingga di dalam Matius pasal 16 kepada muridnya pun Yesus mengatakan menurut kata orang, siapakah itu anak manusia? Padahal yang dimaksudkan, siapakah aku menurut kamu? Allah hanya memakai Maria sebagai surrogate mother. Maria bukan ibunya Yesus. Maria cuma dipakai. Itu sudah dinubuatkan sejak Yesaya pasal ke-7. Seorang anak darah, gadis yang belum menikah, akan hamil dan melahirkan seorang anak lagi. Maka nama anak itu disebut Immanuel, yaitu Allah yang bersama dengan manusia. Yesus itu tidak pernah memanggil Maria itu dengan sebutan ibu, Peter. Dia selalu memanggil Maria itu bunai, wanita. Hanya terakhir ketika di atas kayu salib. Dia menyerahkan pemeliharaan Maria kepada Yohanes muridnya. Yohanes 19 dia mengatakan, ibu lihatlah anak. Anak lihatlah ibu. Alkitab mencatat Maria dan Yusuf juga mempunyai beberapa anak kandung mereka. Yaitu Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, bahkan ada saudari-saudari yang namanya tidak pernah disebut. Saudara lihat dari Markus 6, dari Matius 13:55, dari Yohanes pasal 7:3, dari Kisah 1, 1 Korintus 9 dan sebagainya. Banyak bagian ayat Alkitab. Saudara Yesus, tetapi mereka adalah anak Yusuf dan Maria yang sesungguhnya. Yesus bukan anak Yusuf dan Maria.
Alkitab menyaksikan bahwa Maria dan saudara-saudara Yesus pun bisa salah mengerti. Maria ibu Yesus itu bisa salah mengerti, bahkan termakan gosip bahwa Yesus disebut tidak waras lagi. Itu di dalam Markus pasal 3 ayat 21. Karena Yesus pada saat mulai mengajar, dia disebut sebagai perombak hukum Taurat Musa yang sudah ribuan tahun menjadi pegangan hidup daripada orang-orang Israel. Sehingga disebut orang ini kerasuan setan. Sehingga tidak waras lagi. Lalu beritanya sampai ke Maria dan saudara-saudaranya. Dan Maria dan saudara-saudara Yesus itu ingin menjemput Yesus. Markus pasal 3 ayat 21 mengatakan karena mendengar Yesus tidak waras lagi. Lalu murid-murid itu mengatakan kepada Yesus, itu ibumu dan saudaramu yang sedang mau menjemput kamu. Yesus ngomong apa? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Itu kata-kata Tuhan. Lalu dia menunjuk kepada semua wanita di sana dan mengatakan, ini ibuku ini. Lalu kepada semua orang yang hadir di sana, ini saudara-saudara. Semua orang yang menurut kehendak firman dari Bapa adalah ibuku dan saudara-saudara. Dan ibu dan saudara-saudara Yesus tadi, itu pun pada akhirnya percaya dan menyembah dia. Saudara melihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 5. Penulis surat Yakobus itu adalah salah satu saudara Yesus, tapi anak Yusuf dan Maria. Yesus Kristus sebagai Tuhan itu hanya bisa dikenali oleh mereka yang dilahirkan baru oleh Roh. Tanpa kelahiran baru, ingin kenal pun saudara dan saya tidak mungkin bisa. Alkitab mencatat rasul terbesar yaitu Rasul Petrus. Di dalam Matius pasal 16, ketika Yesus bertanya, menurut katamu, siapa aku ini? Maka Petrus dengan spontan mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Karena bukan engkau yang mengatakan itu, melainkan Roh Bapakku yang ngomong. Kamu tidak mungkin bisa mengatakan itu. Hanya anugerah Roh Bapakku yang ngomong melalui mulutmu. Di atas omongan yang adalah anugerah ini, aku akan membangunkan gereja. Dan tidak ada alam maut yang bisa menggeser. Jadi Petrus ini ada yang mendapatkan anugerah, bisa mengatakan dan mengenali Yesus sebagai Allah, anak Allah yang hidup. Tapi saudara-saudara lihat, di dalam ayat yang ke-22. Setelah itu Yesus mulai bercerita bahwa dirinya sedang menuju ke Yerusalem untuk ditangkap, diadili, dan disalibkan sampai mati. Lalu apa yang terjadi? Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Jangan sekali-kali. Dan itu tidak akan menimpa engkau. Ini lahir dari cinta kasih Petrus kepada Yesus, memakai hati nuraninya. Tapi apa yang Yesus katakan dalam ayat 23? Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Jadi Petrus disebut iblis karena rela dipakai oleh iblis. Tidak sadar dipakai oleh iblis. Pakai pikirannya sendiri yang mencintai Tuhannya dengan hati nurani yang terdalam. Tapi itu bukan iman. Makanya Yesus mengatakan, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Sebab engkau suatu batu sandungan, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Allah. It's impossible bagi manusia dengan segala kebaikannya pun untuk bisa
melakukan. Orang hanya bisa percaya jikalau roh Bapa, yaitu Roh Kudus, akan berbicara melalui kita. Bahkan yang kedua, tanpa menyangkali diri, tidak mungkin kita dapat menjadi pengikut Yesus Kristus. Tanpa kita memikul salib, tidak mungkin kita dapat menjadi. Alkitab menyaksikan tentang seorang Farisi yang masih muda, yang kaya dan rendah hati, dan sangat haus akan kebenaran firman Allah yang menyelamatkan. Disebutkan orang ini berlari-lari, kemudian berlutut di bawah kaki Yesus, dan menyebut guru yang baik. Apa yang harus kuperbuat supaya aku for sure masuk ke dalam kerajaan surga? Itu ada di dalam Injil-Injil yang ada saya taruh. Matius 19, Markus 10, Lukas 18, dan sebagainya. Saudara tahu saat itu, zaman itu, tidak ada agama yang seketat Yahudi, mazhab Farisi, yang sudah membuat 10 hukum Allah itu menjadi 613 hukum. Sampai mau minum pun harus berdoa, ada aturannya. Jangan sampai syariah-syariah tertentu dilanggar. 613 hukum. Sampai mau makan, mau tidur, mau jalan, mau apapun. Harus semuanya memuliakan Yehova. Bayangin. Ini orang ini adalah orang seperti itu. Mazhab Farisi. Dan dia sudah hafal dan mematuhinya 613 hukum. Sejak usia 12 tahun. Tetapi di dalam kejujurannya, dia tahu jiwanya masih kosong. Agama yang begitu utuh tanpa cacat pun tidak memberikan jaminan atau assurance untuk dapat masuk ke dalam surga. Ini adalah ajaran Alkitab, ajaran Yesus Kristus. Dan orang ini gagal untuk percaya kepada Yesus Kristus. Karena syarat untuk percaya adalah penyangkalan diri. Yaitu menanggalkan yang paling disayangi. Orang ini saleh, orang ini sangat suka hal rohani, orang ini rendah hati, orang ini luar biasa kayanya. Tetapi dia sangat mencintai kekayaannya. Dan Yesus tahu itu. Dan Yesus mengatakan, kamu mau ikut aku? Jualah semua harta bendamu. Berikan kepada fakir miskin. Dan come to me. Follow me. Dan orang itu tidak sanggup. Dan saudara, ini di dalam Alkitab berulang-ulang terjadi. Orang beragama yang paling saleh gagal untuk mengikut Yesus. Bahkan Yesus seringkali mengatakan kalimat-kalimat yang mengagetkan. Misalnya aja, Lukas 14 ayat 26. Jikalau kamu tidak membenci bapakmu, jikalau kamu tidak membenci ibumu, jikalau kamu tidak membenci saudara-saudaramu, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Ajarannya kayak gitu. Iya. Kenapa? Oleh kan Yesus mau mengingatkan. Kamu mengatakan mencintai bapakmu atau ibumu. Kamu tidak sadar. Cintamu itu tidak pernah bisa membebaskan bapakmu atau ibumu dari dosa. Cinta yang seperti itu terbatas. Cinta manusia yang terbatas mesti kamu benci dan kamu buang. Dan kamu terima cinta yang aku akan berikan kepadamu. Supaya kamu bisa mencintai bapakmu dengan cinta yang membebaskan bapakmu dari jerat dosa. Tidak ada cinta yang lebih mulia daripada cinta yang disediakan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Alkitab mengatakan ini. Agustinus itu, Bapak Gereja, itu mengatakan there is a God-shaped vacuum in every human heart. Selalu di dalam hati lubuk terdalam manusia. Sebetulnya ada sesuatu kekosongan mirip seperti bentuk Allah. That only Christ Jesus can fill. Hanya
Yesus Kristus yang dapat memenuhinya. Kita tidak bisa memenuhi dengan apapun juga. Sama seperti pemuda yang kaya. Yang ingin sekali dan bahkan sudah hafal seluruh Alkitab dan menjalankannya. 613 hukum. Sejak dia usia 12. Hanya Allah yang dapat memperdamaikan manusia dengan Allah. Oleh sebab itu Allah memberikan dirinya sendiri, kuasanya. Yaitu kuasa Allah itu apa? Firman-Nya. Oleh karena pada saat Allah berfirman, Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Firman-Nya yang disebut Logos, the firstborn out of God. Yang pertama kali dilahirkan, yang keluar dari diri Allah. Itu adalah anaknya yang tunggal, yang berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus. Iblis bisa menyaru sebagai malaikat terang di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15. Iblis tidak selalu mewujudkan diri sebagai yang jahat, kadang-kadang sebagai malaikat terang. Dan pengikut-pengikutnya bisa berupa pendeta-pendeta yang mengajarkan Alkitab, tetapi memperkenalkan Yesus Kristus yang lain, yang hanya menjadi pengharapan hidup di dunia. Supaya kaya, supaya sehat, supaya harmonis, supaya bahagia. Itulah yang selalu diajarkan. Yesus yang lain. Yesus yang mengajarkan hal yang baik, sesuai dengan konsep idealisme manusia. Iblis bisa menghadirkan dirinya seolah-olah memperkenalkan Yesus yang mengajarkan hal yang baik sesuai dengan konsep idealisme manusia. Dan Yesus Kristus yang memenuhi pengharapan hidup di dunia ini. Ini adalah karya malaikat terang, si iblis itu. Iblis bisa menyaru sebagai ajaran kebaikan apa saja dan melalui siapa saja, kecuali satu yang iblis tidak bisa lakukan, yaitu mengampuni dosa dan memperdamaikan manusia dengan Allah. Iblis tidak bisa lakukan. Hanya Allah sendiri yang bisa memperdamaikan manusia berdosa dengan diri Allah. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa dan memperdamaikan manusia berdosa dengan dirinya. Nah, demikianlah besarnya kasih Allah kepada dunia. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang datang untuk mati menggantikan semua manusia yang berdosa. Supaya barang siapa yang percaya, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Hanya Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang dapat memperdamaikan Allah dan manusia. Hanya Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang dapat memperdamaikan Allah dan manusia. Oleh karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dirinya. Dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 9. Dipercaya kepada Yesus Kristus itu bukan agama seperti yang manusia pikirkan. Tetapi ini adalah masalah pengenalan dan hubungan pribadi dengan Allah di dalam dan melalui Dia. Jadi bukan seperti agama yang manusia pikirkan. Alkitab menyaksikan kegagalan orang-orang yang ingin membuat hal percaya kepada Yesus sebagai agama. Matius pasal 7, sampai ada orang mengatakan, Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Aku sudah bisa bernubuat, berkhotbah demi namamu. Bahkan di dalam Lukas pasal 13, bukankah kemana-mana kau pergi? Aku selalu mengikut engkau. Dan kita seringkali makan bersama-sama, tetapi Yesus ngomong apa kepada orang-orang? Siapa kamu? Aku tidak pernah kenal kamu.
pergilah dari depan. Kamu pembuat kejahatan. Itu ada dalam Matius 7. Lukas 13, orang beragama Kristen yang mengaku dirinya Kristen. Bahkan di dalam Wahyu pasal 2, gereja Efesus dan Wahyu 3, gereja Laodikia, semuanya mencoba membangun akan percaya kepada Yesus sebagai agama. Dan mereka itu diperingatkan dengan keras. Kaki dianmu akan kubuang daripadamu kalau kamu tidak bertobat. Yesus Kristus mengatakan bahwa menyembah Dia ini bukan soal agama dan ritus dan syariah-syariah. Mengatakan tidak di Yerusalem, tidak juga di Bukit Gerizim. Engkau menyembah Allah, tetapi menyembah itu harus dengan roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Oleh karena Allah itu roh, hanya bisa disembah dengan roh, yaitu roh yang sudah dilahirkan baru dan disembah dengan kebenaran firman-Nya, ayatnya yang ke-20. Jadi kebenaran firman Allah adalah Dia sendiri, yaitu Yesus Kristus. If you know the truth, jikalau kamu kenal kebenaran, then the truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu kalimat selanjutnya mengatakan, if the Son, kalau sang anak itu tidak memerdekakan kamu, kamu tidak akan benar-benar merdeka. Ayatnya itu. Nah, karena the Son atau anak adalah firman kebenaran itu sendiri. Ajaib sekali. Pada 1 ayat 1 sampai 14 itu mengatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan olehnya. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Firman itu telah menjadi manusia. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 bahkan mengatakan manusia yang dapat dilihat dan diraba dengan tangan. Firman itu diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis itu berkata, lihatlah anak domba Allah. Yaitu korban sembelihan yang dapat memperdamaikan manusia dengan Allah. Yang menghapus dosa isi dunia. Untuk apa Ia berinkarnasi menjadi manusia? Masa tidak ada jalan yang lain? Tidak ada. Karena manusia yang berdosa, manusia yang harus memikul akibat dari dosa, yaitu kematian kekal di neraka. Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain kecuali Allah, yaitu firman-Nya, kuasanya, berinkarnasi menjadi manusia seutuhnya. Supaya manusia Yesus Kristus menggantikan semua orang berdosa. Menerima hukuman akibat dari dosa umat manusia. Mati di atas kayu salib. Tertolak oleh Allah dan manusia. Yesus Kristus sebagai manusia adalah anak domba Paskah yang tersembelih sebagai korban pendamaian antara Allah dan manusia. Oleh sebab itu kebangkitannya dari kematian. Perhatikan di sini. Adalah peristiwa Allah menerima korban tersebut. Domba yang tersembelih tersebut. Allah menerimanya. Sehingga Allah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Yesus Kristus tidak bangkit sendiri. Oleh karena Dia korban domba Paskah yang memperdamaikan Allah dan manusia. Barang siapa yang percaya kepada jalan keselamatan yang Allah telah sediakan ini, tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Umat Kristen adalah umat yang percaya akan jalan keselamatan yang Allah sediakan melalui inkarnasi dan pengorbanan Yesus Kristus. Itulah sebabnya umat Kristen percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Agama Kristen bukan agama yang fokus utamanya mengajarkan kebaikan-kebaikan yang seharusnya dipatuhi manusia,
Dan kemudian supaya manusia bisa masuk surga. Agama Kristen itu tidak fokus mengajarkan hal-hal seperti itu. Karena umat Kristen percaya manusia tidak bisa dan tidak mungkin bisa memenuhi hukum-hukum Allah dan berubah menjadi manusia yang baik. Manusia tidak bisa memenuhi hukum Allah dan berubah jadi manusia yang baik. Kecuali terlebih dahulu mereka diperdamaikan dengan Allah. Melalui percaya pada jalan keselamatan yang Allah sediakan dalam Yesus Kristus yang datang untuk mati menggantikan mereka. Umat Kristen adalah umat yang tidak percaya, tidak ada kebaikan yang manusia yang percaya. Umat Kristen adalah orang yang percaya tidak ada kebaikan manusia di dunia ini yang bisa membawa manusia ke surga. Dan 1 Korintus pasal 13 mengatakan, ada orang yang begitu baiknya sampai rela mati dibakar untuk orang yang dia kasihi. Bahkan rela menyerahkan semua harta bendanya kepada fakir miskin. Tetapi 1 Korintus pasal 13 mengatakan, jikalau itu bukan lahir dari cinta kasih Allah dalam Kristus Yesus, perbuatan baiknya itu hanya sebagai gema bunyi gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Karena tidak ada pengorbanan diri manusia yang dinilai baik oleh Allah. Tidak ada satu titik pun dari diri manusia yang berdosa kebaikannya bisa dinilai baik oleh Allah. Yesus Kristus mengatakan, abide in me. Kamu nempellah kepadaku karena aku pokok anggur. Kamu harus menjadi carang-carang yang menempel kepadaku. Because apart from me, you can do nothing. Kalau lepas dari aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. If you abide in me, you will bear much fruit. Jikalau kamu menempel seperti carang pada pokok anggur, kamu akan berbuah. Yohanes 15 ayat. Dan pengenalan dan pengalaman Yesus Kristus sampai kita bisa abide in him, sampai kita bisa menempel kepada dia adalah pengalaman spiritual. Ini bukan pengalaman tingkat pribadi. Ini bukan pengalaman psychological. Manusia itu tidak sama dengan dia. Manusia adalah makhluk roh. Meskipun manusia diciptakan sama seperti binatang, tetapi ada bedanya. Manusia itu diciptakan dari dua unsur, yaitu tubuh dan roh. Binatang dari satu unsur saja, yaitu tubuh. Tubuh itu adalah kumpulan dari triliunan sel hidup. Oleh karena kumpulan dari triliunan sel hidup, tubuh itu bergejala di dalam kehidupan yang disebut sebagai jiwa. Jadi jiwa manusia itu adalah manifestasi tubuh yang hidup. Tetapi binatang juga begitu. Cuma tubuh binatang lain dengan tubuh manusia. Onderdilnya tidak selengkap manusia meskipun ada kemiripannya. Tubuh dengan triliunan sel hidup itu. Binatang juga memanifestasikan di dalam tingkah laku jiwanya. Seekor anjing bisa mengenali dan bisa setia pada tuannya. Bisa mengerti orang asing atau orang ada di dalam rumahnya. Dia melindungi akan orang yang dia itu cintai. Padahal dia binatang. Kalau seekor ayam, itu juga begitu. Tetapi tidak selengkap anjing. Tapi ayam sudah bisa melindungi anak-anaknya. Melihat elang di udara, dia panggil anak-anaknya untuk bernaung di bawah naungan sayapnya. Semakin lengkap tubuh dari binatang, semakin kompleks manifestasi jiwanya. Sehingga anjing itu bisa bercakap-cakap seolah-olah dengan kita. Apalagi cimpanse dan sebagainya. Tapi tergantung daripada onderdil kelengkapan dari tubuh. Tetapi manusia bukan cuma itu. Dengan tubuh yang begitu lengkap. Tuhan juga menciptakan di dalam diri manusia adalah roh. Dan saudara perhatikan di sini. Di manusia itu makhluk bukan makhluk tubuh jasmani dan makhluk psychological saja.
tapi makhluk rohani. Binatang bukan. Dalam Alkitab membedakan antara roh dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani namanya ruah. Bahasa Yunani, roh itu pneuma. Tapi di dalam Alkitab juga disebutkan jiwa. Dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani nefesh. Di dalam perjanjian baru, bahasa Yunani psike. Dari psike menjadi psikologi. Jadi, saudara perhatikan, kita tidak mungkin mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat jikalau hanya memakai otak kita, memakai jiwa dan perasaan kita. Kita hanya bisa mengenal itu kalau roh kita sudah dilahirkan. Roh manusia adalah diri manusia yang sesungguhnya. Roh manusia itu kekal. Ada permulaannya oleh karena Allah yang menciptakan. Tapi tidak ada akhirannya. Ada permulaannya karena Allah yang menciptakan roh. Jadi roh itu kekal. Tidak ada akhirnya. Karena roh itu beyond time and space. Sama seperti Allah. Bahkan kalau sudah mengenal setan, sudah akan tahu. Setan juga roh. Juga tidak ada setan itu beyond time. Beyond space. Yang kedua, roh manusia itu tidak kenal tua dan muda. Tidak ada roh anak. Tidak ada roh orang dewasa. Roh itu tidak mengenal usia. Yang ketiga, roh itu tidak mengenal jenis kelamin. Karena di surga itu tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Dalam 1 Korintus pasal 15, ayat 40-51, tubuh duniawi berbeda dengan tubuh surga. Darah daging, termasuk otak dan memorinya, tidak mewarisi kekekalan surga. Sehingga pada saat saya itu bertemu dengan orang Kristen, yang kebetulan ada yang meninggal dunia, saya selalu ingatkan kepada keluarganya. Ingat, pandangi wajah ayahmu yang meninggal, suamimu yang meninggal, untuk terakhir kalinya. Karena kamu tidak akan bertemu dia lagi dengan wajah seperti ini. Kenapa? Karena itu hanya tubuh yang sementara. Nanti di dalam kerajaan surga pada saat sangkakala dibunyikan. Di dalam 1 Tesalonika 5 disebutkan dengan jelas bahwa pada saat itu setiap orang yang percaya akan dibangkitkan dan diberi tubuh yang baru. Dan bukan laki-laki dan perempuan. Karena seperti malaikat di surga yang sexless. Tidak ada laki, tidak ada wanita di dalam kerajaan surga. Bahkan di dalam kerajaan surga, suami dan istri tidak saling mengenal dengan pengenalan memori otak. Sehingga pada saat orang Kristen itu diberkati pernikahannya, mereka itu harus bersumpah di hadapan Tuhan. Dan sumpahnya mengatakan seperti ini. Aku akan saling mengasihi sampai maut menceraikan kami. Berarti setelah maut, tidak lagi ada hubungan suami istri. Bahkan hubungan orang tua dan anak pun sudah berakhir hanya dengan kehidupan di bumi. Karena di dalam kerajaan surga, semua akan diberi tubuh yang baru, yang sexless, dan tidak laki dan tidak perempuan. Dan memori-memori yang dari bumi, semuanya itu tidak dibawa masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu termasuk tubuh darah. Soul is not spirit. Jiwa itu bukan roh. Soul is the manifestation of body. Jiwa itu hanya manifestasi dari tubuh. Mesin yang kompleks ini. The soul is mind. Kalau bicara mengenai jiwa, bicara mengenai pikiran. Capacity to think. Beyond what the thinking brain is. This is different from thinking of heart. Bahkan ini, mind manusia ini berbeda daripada pikiran dari hati kita. The soul is will. Dan jiwa manusia itu adalah kehendak. Capacity to choose. Jadi kemampuan untuk menimbang dan memilih. Behind that is the instinctual drive. Tetapi the soul is also emotion. Jadi jiwa manusia itu juga berkaitan dengan emosi, feeling, perasaan.
capacity to feel, behind that is human senses. Bahkan the soul is personness, kedidalaman batin, the capacity to experience loving relationship dan sebagainya. Behind that is the mystery, mysterious internal condition in which our heart and conscience itu. Jadi soul itu menyangkut masalah yang kompleks seperti ini. Oleh karena mesin di belakangnya adalah kompleks. Tubuh manusia. Bahkan neuron-neuron di otak mempunyai cara kerja yang ajaib sekali. Yang tidak bisa kita itu jelaskan dalam waktu. Thinking, feeling, action kita. Itu sebetulnya saudara dan saya berpikir, merasa, dan bertingkah laku. Itu diatur oleh apa? Oleh karena diatur oleh yang namanya life structure. Yang terdiri dari kumpulan daripada 6, 7, 8 macam komponen di dalam hidup yang namanya life structure. Ada komponen yang namanya adalah komponen psikososial, adalah komponen moral, adalah komponen spiritual, adalah komponen need, ada komponen kognitif dan sebagainya. Nah, masing-masing komponen itu ada tahapannya. Campuran dari semuanya ini membentuk struktur semacam mesin yang membuat saudara berpikir yang saudara pikirkan, merasa yang saudara rasakan, bertingkah laku yang saudara rasakan. Tetapi di belakang itu masih ada lagi kumpulan yang namanya insting dan unconsciousness yang sebetulnya manusia tidak bisa jelaskan sampai selesai. Yang seorang bernama Paul Tournier mengatakan, bicara mengenai unconsciousness, persis bicara kita menjumpai satu lemari dan kita tahu ada isinya, tapi kita tidak punya kunci untuk membukanya. Jadi insting dan unconscious ini bagian daripada kehidupan jiwa manusia. Tetapi di belakang insting dan unconscious masih ada lagi hati dan conscience. Jadi hati dan hati nurani. Jadi kalau Alkitab itu firman Tuhan orang Kristen, itu mengatakan bahwa manusia diatur oleh hati. Tapi hati itu apa? Meskipun kata hati itu dari kata kardia, tapi hati itu tidak sama dengan jantung. Seorang kardiolog disebut ahli jantung, tapi hati itu bukan jantung, bukan liver, tidak ada bendanya. Hati itu adalah internal condition pada batin manusia. Pada saat hati mendapatkan anugerah umum dari Allah yang namanya common grace, berubah menjadi conscience. Conscience itu namanya tidak lagi kardia, tapi sunidesis. Bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka hati bukan hanya mendapatkan common grace untuk menjadi orang baik, tetapi disuntikan dengan darah Kristus Yesus. Conscience atau hati nurani orang Kristen yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya, disucikan dengan darah Kristus. Conscience-nya itu adalah conscience yang bisa kemudian dipakai oleh Tuhan untuk memakai hati itu keluar, untuk memakai akan seluruh anggota tubuh menjadi senjata kebenaran. Jadi sampai kepada heart ini yang kita sebut sebagai jiwa manusia. Tetapi itu tidak cukup. Oleh karena kita tidak bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Allah hanya berdasarkan jiwa manusia yang kompleks seperti ini. Belakang itu ada roh manusia. Dan hanya Roh Kudus, Roh Allah, yang nanti akan menerangi dan memperbarui roh manusia. Supaya roh manusia itu kemudian bisa mulai beraksi. Mulai mempunyai peran, memperbarui seluruh anggota tubuh dan jiwa manusia. Supaya menjadi serupa dengan gambar Kristus Yesus. Menjadi mirip seperti ini. Jadi dengan kapasitas jiwa atau psiki atau soul, manusia tidak mungkin percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Karena semua sudah tercemari dosa. Oleh sebab itu, harus mulai dengan roh, yaitu diri kita yang sesungguhnya. Dan roh harus dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Tanpa kelahiran baru oleh Roh Kudus, roh manusia tidak pernah bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah.
Di Alkitab menyaksikan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2:9. So, hanya dengan roh yang sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus, manusia bisa percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Sampai di sini pembahasan saya, dan saya kembalikan kepada panitia.